Perkenalkan, nama saya Cica Dea Kurniawati, NIM 18010714054 dari jurusan Manajemen Pendidikan kelas B. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pengambilan keputusan. Sebelumnya, izinkan saya untuk searching terlebih dahulu ya. Ya, ini adalah perkenalan diri saya. Nama lengkap saya Cica Dea Kurniawati, dan sudah saya sebutkan di awal tadi. Latar belakang permasalahan. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, pasti selalu ada sesuatu yang akan ingin diselesaikan. Salah satunya, saya mengambil satu permasalahan adalah kurangnya minat mahasiswa manajemen pendidikan dalam berpartisipasi pembelajaran daring. Latar belakang permasalahan ini ialah kegiatan pembelajaran tatap muka yang harus diberhentikan sejak Maret 2020 akibat adanya virus corona, mengakibatkan kegiatan pendidikan harus dilaksanakan secara daring. Hal ini dirasakan oleh mahasiswa jurusan manajemen pendidikan mengalami penurunan minat dalam belajar, yang ditujukan dengan rendahnya keaktifan mahasiswa dibandingkan pada saat perkuliahan tatap muka. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor dari internal maupun eksternal diri mahasiswa tersebut. Faktor internal yang mempengaruhi rendahnya minat atau rendahnya keaktifan mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran daring antara lain adalah tidak munculnya gairah atau semangat belajar ketika di rumah karena tidak bertemu dengan teman-teman di kelas, teman-teman yang lainnya. Yang kedua, faktor eksternal adalah adanya tuntutan lain, tuntutan seperti mahasiswa bekerja, sambil melakukan hal lain, aktivitas lain, sehingga fokus yang dia berikan itu tidak satu pada perkuliahan, tapi terbagi-bagi. Berikutnya, dari permasalahan tersebut kita analisis menggunakan analisis SWOT atau SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunity, dan Traits. Dari sini yang pertama ada strengths atau kekuatan. Yang pertama adalah pembelajaran daring dapat dilaksanakan dengan lebih fleksibel karena dapat dilakukan bersama-sama dengan kegiatan yang lain, atau kita bisa melakukan multitasking seperti itu. Yang kedua, mahasiswa lebih aktif mencari sumber belajar secara mandiri. Ya, betul, karena pembelajaran daring tidak bisa menuntut dosen menyuapi informasi-informasi, tetapi mahasiswa harus dituntut mampu mencari informasi yang lebih banyak, lebih kaya di luar pengetahuan dari dosen. Dan adapun informasi yang disampaikan dosen itu pun kadang tidak disampaikan dengan maksimal dikarenakan adanya kendala jaringan, waktu penyampaiannya terputus-putus atau bagaimana, itu di lapangan sangat beragam ya guys. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan dari pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh mahasiswa manajemen pendidikan, yaitu yang pertama, rasa lelah dan jenuh pada saat mengikuti pembelajaran karena tidak adanya aktivitas lain selain duduk menatap layar PC dan mendengarkan. Yang kedua, ada mahasiswa tidak selektif, tidak seaktif saat pembelajaran tatap muka pada saat diskusi. Ya, betul. Itu karena daya saingnya atau kayak ingin unjuk eksistensinya itu kurang, karena kalau yang di daring itu kan ya udah yang ada jaringan aja, padahal sebenarnya ingin tanya tapi nggak ada jaringan, ya udahlah kayak gitu. Yang ketiga, adanya jaringan internet masing-masing mahasiswa yang beda mempengaruhi proses penyampaian informasi ya, yang udah saya sampaikan sebelumnya, nyangkut ya, masih terkait dengan apa yang saya sampaikan barusan. Intinya adalah tentang koneksi internet. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang.
Mahasiswa dapat melakukan berbagai pekerjaan secara bersama-sama. Ya, betul. Selain dia bisa kuliah, dia juga bisa bekerja, dia bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain. Atau dia bisa juga melakukan KKN atau magang begitu. Yang kedua, adanya pembagian kuota gratis dari pemerintah. Ini nih, yang gratis-gratis biasanya disukain sama mahasiswa. Dan yang ketiga, adanya mengurangi angka pertumbuhan penyebaran COVID. Ya, adanya kuliah daring di rumah ini bisa menekan angka penyebaran penyakit COVID. Karena kita ketahui sendiri ya teman-teman, kalau angka di Indonesia itu semakin naik, tapi alhamdulillahnya setelah adanya vaksinisasi, sekarang sudah agak menurun angkanya. Yang keempat nih ya, ada threats atau ancaman dari pembelajaran daring. Sendiri itu ada beberapa mahasiswa yang tinggal di daerah susah jaringan atau bisa dibilang terpelosok ya, akan ketinggalan mendapatkan informasi pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa lebih mengikuti pembelajaran daring. Mahasiswa lelah mengikuti pembelajaran daring dan ingin menikah muda. Ya, seperti kita ketahui sendiri, angka pernikahan nikah muda ini itu semenjak adanya pembelajaran dari rumah, work from house, itu angkanya meningkat drastis. Saya juga nggak tahu ini kenapa kepada nikah muda semua ya. Dan yang berikutnya adalah setelah kita analisis, selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Di sini saya menggunakan tekniknya Simon. Pada tahun 1960 itu dibagi menjadi 4, yaitu ada intelligence, design, choice, dan implementation. Intelligence sendiri adalah identifikasi sumber penyebab masalah. Ini intinya dari mana sih sumbernya, datangnya ini dari mana? Kedua ada desain, yaitu mengidentifikasi dan pencarian berbagai alternatif solusi dari permasalahan yang kita hadapi tentunya ya. Yang ketiga ada choice, yaitu memilih alternatif solusi yang ada dari setelah diidentifikasi, lalu kita membuat beberapa solusi yang dapat kita gunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dan yang terakhir ada pelaksanaan alternatif yang telah dipilih. Dari permasalahan yang saya angkat tadi adalah rendahnya keaktifan mahasiswa MP pada saat proses pembelajaran daring. Di sini pada tahap intelligence atau identifikasi sumber penyebab masalah ada 3, yaitu tidak adanya akses internet di daerah rumah beberapa mahasiswa. Yang kedua ada menurunnya semangat belajar karena tidak bisa bertemu secara langsung dengan teman sekelas. Ini bisa menjadi faktor alasan kenapa mahasiswa tersebut tidak seaktif waktu pembelajaran tatap muka. Yang ketiga adalah lelahnya hati dan pikiran mahasiswa MP sebab pembelajarannya selalu dirubah menjadi penugasan. Ya kan biasanya mahasiswa hari ini tidak kuliah tapi ada tugas, tapi tugasnya menumpuk dan itu tidak satu mata kuliah. Ya itu beberapa curhatan teman saya ya, bukan saya. Yang seperti itulah keluh kesah mahasiswa. Yang kedua ada e-design atau identifikasi dan pencarian berbagai alternatif solusi. Yang pertama, sebentar saya geser dulu. Yang pertama, menggunakan platform pembelajaran yang tidak menghabiskan kuota internet dan mudah diakses. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran yang memunculkan semangat dan keaktifan mahasiswa. Yang ketiga, memberikan tugas secara terjadwal. Dan yang terakhir adalah bisa memberikan ice breaking dan jeda istirahat selama 5 menit jika dirasa mahasiswa sudah bosan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, ini beberapa solusi yang dapat digunakan dalam pemecahan permasalahan rendahnya keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran daring. Untuk tahapan berikutnya adalah choice atau memilih alternatif solusi yang ada. Yang pertama adalah saya memilih menggunakan platform
yang mudah diakses mahasiswa dan tidak menghabiskan banyak kuota. Yang kedua, mengkondisikan iklim pembelajaran yang menyenangkan agar memunculkan semangat belajar dan memberikan banyak ice breaking di sela-sela pembelajaran. Ini bebas ya pemilihan solusinya, namanya juga pengambilan keputusan. Yang keempat adalah tahap implementation atau pelaksanaan alternatif yang dipilih. Dilakukan dengan menilai seberapa efektif solusi yang digunakan untuk meningkatkan keefektifan keaktifan mahasiswa MP dalam mengikuti pembelajaran daring. Untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan pembenahan jika dirasa pilihan yang dipilih kurang tepat atau kurang maksimal. Nah, itu tadi adalah proses pengambilan keputusan yang telah saya lakukan dari permasalahan yang ada di sekitar saya. Itu saja yang dapat saya bagikan dengan teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan.